Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Oke, baiklah, langsung saja. Kali ini kita akan membahas soal TO untuk bagian PBM, pemahaman baca dan menulis. Dan di sini terdapat satu teks untuk soal nomor 1 sampai 5. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, soalnya adalah berikut ini yang menjadi salah satu alasan warga desa Salino menolak pembangunan pelabuhan pertambangan batubara titik. Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka kita harus membaca teksnya. Mari kita baca. Pamor Pulau Laut sedang mencorong di kancah nasional. Daratan seluas 1187,36 km persegi itu menjadi tempat perebutan di antara dua kepentingan, pertambangan batubara dan non-pertambangan. Terletak di sisi tenggara Kalimantan Selatan, Pulau Laut sejatinya menyimpan potensi pertanian, perikanan, dan panorama wisata yang menawan. Pulau Laut dihuni mayoritas warga keturunan suku Banjar dan Bugis yang hidup sebagai petani dan nelayan. Mereka mencukupi keperluan sehari-hari dengan bercocok tanam dan menangkap ikan secara turun-temurun. Pulau Laut pun memiliki gugusan panorama pantai yang ciamik. Celakanya, aneka potensi itu terancam lenyap di bawah bayang-bayang eksploitasi pertambangan batubara. Bayang-bayang kehancuran Pulau Laut terus menggelayuti penduduk di tengah rencana pertambangan batubara. Sebagian warga cemas kerusakan alam di Pulau Sebuku akan berimbas ke Pulau Laut. Kecemasan warga Pulau Laut atas rencana penambangan batubara cukup beralasan. Pasalnya, desa Salino sangat dekat dengan proyek pelabuhan tambang di Pulau Laut. Lahan pertanian mereka hanya berjarak sekitar 5 km dari rencana pelabuhan tambang. Sementara dengan pesisir nelayan jaraknya lebih dekat lagi, yakni hanya sekitar 1 km. Jadi jelas alasan mengapa warga menolak penambangan. Petani desa Salino mengatakan bahwa Pulau Laut terancam rusak akibat pertambangan batubara. Mereka mengacu pada pengalaman buruk ketika marak pendulangan emas liar pada 2015-2017 di Pulau Laut. Limbah pendulangan emas merembes lewat saluran irigasi ke pesawahan warga dan mengakibatkan padi menjadi kurus. Berkaca dari peristiwa tersebut, mereka meyakini tambang batubara dengan radius lebih luas pasti memiliki daya rusak terhadap lingkungan yang lebih besar. Itu sebabnya para petani menolak keberadaan tambang batubara di Pulau Laut. Desa Salino yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Tengah merupakan penghasil beras terbesar kedua setelah Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur. Selain pertanian terancam, para nelayan pun mulai ketar-ketir dengan rencana pertambangan batubara. Nelayan paling terdampak atas aktivitas pelabuhan khusus batubara di Desa Salino. Mereka khawatir hasil tangkapan akan merosot akibat limbah dan kerusakan dasar laut lainnya. Selain mata pencarian terancam, lingkungan pun ikut rusak. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan nomor 1 tadi, itu menanyakan salah satu alasan warga desa Salino menolak pembangunan pelabuhan pertambangan. Nah, jawaban yang tepat itu adalah C. Pembangunan pelabuhan tambang batubara terletak sangat dekat dengan wilayah pertanian warga desa Salino. Nah, di sini terdapat di paragraf kedua, di mana warga ini cemas, khawatir atas rencana penambangan batubara ini. Karena lokasi desa Salino ini sangat dekat dengan proyek pelabuhan petambang di Pulau Laut. Dan kemudian dijelaskan lagi di paragraf ketiga, kalau warga ini berkeyakinan bahwa kalau jaraknya makin dekat dan makin luas, maka dampak dari kerusakan lingkungannya pun akan lebih besar. So, itulah kenapa desa Salino ini menolak pembangunan pelabuhan pertambangan batubara. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Soalnya adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah titik-titik. Nah, berarti di sini kita harus menemukan jawaban yang tidak terdapat atau tidak benar sesuai dengan teks. Nah, untuk mengetahui jawabannya maka kita harus mengecek satu persatu, mencocokkan satu persatu. Yang A, Pulau Laut mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Bugis dan suku Banjar yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Oke, ini ada di paragraf pertama. Di situ tertulis ada Pulau Laut dihuni mayoritas warga keturunan suku Banjar dan Bugis. Maka ini bukan ya, karena tadi yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai dan A ini sesuai. Kemudian yang B, lahan pertanian warga desa Salino hanya berjarak sekitar 5 km dari rencana pelabuhan tambang. Hal ini yang menyebabkan warga mengkhawatirkan keberlangsungan pertanian mereka. Oke, ini juga ada di paragraf kedua. Di sini dikatakan bahwa lahan pertanian mereka hanya berjarak sekitar 5 km dari rencana pelabuhan tambang. Oke, maka bukan. Kemudian yang C, Desa Salino merupakan penghasil beras utama disusul oleh Desa Berangas di Pulau Laut. Oke, di sini ada di paragraf ketiga, namun tidak sesuai ya, karena seharusnya Desa Berangaslah yang
menjadi penghasil beras utama atau terbesar, baru disusul oleh Desa Selino. Maka jawaban yang tepat adalah C, karena dia tidak sesuai. Kemudian kenapa untuk D? Limbah yang pendulangan emas yang merembes lewat saluran irigasi ke persawah warga mengakibatkan padi menjadi kurus. Nah ini juga deh ada di paragraf ketiga. Lalu yang E, nelayan merupakan warga paling terdampak atas aktivitas pelabuhan batubara di Desa Salino. Ini juga deh ya dijelaskan di paragraf terakhir. Tuh, nelayan paling terdampak atas aktivitas pelabuhan khusus batubara di Desa Salino. Maka tadi jawabannya C ya. Desa Salino merupakan penghasil beras utama disusul oleh Desa Berangas di Pulau Laut. Right, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, soalnya adalah keutamaan pulau laut yang dipaparkan dalam bacaan tersebut kecuali titik-titik. Nah, berarti di sini kita harus menemukan keistimewaan atau keutamaan yang tidak dijelaskan di dalam teks. Oke, untuk yang A, pulau laut memiliki gugusan panorama pantai yang ciamik. Oke, ini tadi ada ya di bagian paragraf pertama dijelaskan bahwa pulau laut pun memiliki gugusan panorama pantai yang ciamik. Ada berarti bukan. Kemudian yang B, pulau laut menyimpan potensi perikanan yang menjadi sumber mata pencarian bagi warganya. Ya, ada ya, di sini jelaskan bahwa tadi mereka mencukupi keperluan sehari-hari dengan bercocok tanam dan menangkap ikan secara turun-temurun. Lalu yang C, pulau laut menyimpan potensi pertanian yang cukup besar. Nah, ini juga sama ya, ini merupakan keutamaan pulau laut, di mana pulau laut itu juga merupakan penghasil beras terbesar, baik yang pertama dan kedua, yakni di Desa Berangas dan di Desa Salino. Kedua desa ini tersebut merupakan wilayah bagian pulau laut ya. Kemudian yang D, pulau laut dapat menjadi potensi wisata laut yang indah bagi para wisata. Nah, ini juga ada ya di sini. Nah, panorama wisata yang menawan ada di paragraf 1. Kemudian yang E, pulau laut memiliki wilayah yang strategis untuk jalur pelabuhan batubara. Ini ya, maka jawabannya adalah E, kecuali. Karena pulau laut ini bukan wilayah yang strategis, justru warga ini khawatir akan kerusakan yang akan terjadi nanti kalau menjadi jalur pelabuhan batubara. Maka jawabannya E. Oke, next untuk pertanyaan nomor 4. Soalnya adalah pokok permasalahan yang dipaparkan pada paragraf ketiga dalam bacaan tersebut adalah inti dari paragraf ketiga. Oke, jawabannya adalah A ya, asumsi warga bahwa pembangunan pelabuhan batubara akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar timbul karena peristiwa kerusakan yang ditimbulkan oleh penanggulangan emas terdahulu. Nah, paragraf 3 tadi kan memaparkan ya tentang pengalaman buruk warga mengenai pertambangan emas liar yang dikhawatirkan akan terulang jika di wilayahnya dibangun pertambangan batubara. Oke, right. Next itu nomor 5. Nah, pertanyaannya adalah bayang-bayang kehancuran pulau laut terus menggelayuti penduduk di tengah rencana pertambangan batubara. Penulisan yang kurang tepat dalam kalimat di atas adalah yang A, penulisan pulau laut seharusnya ditulis pulau laut, L-nya besar, P-nya kecil. Nah, itu salah ya. Harusnya memang sudah benar, pulau laut, P-nya besar, L-nya besar. Lalu yang B, penulisan di tengah seharusnya ditulis di tengah, digabung. Itu salah ya. Dan ini harus udah sesuai ketika ada kata depan di, lalu kata selanjutnya ini mengenai lokasi atau tempat, maka itu harus dipisah di spasi tengah. Kecuali jika dia kata kerja, maka harus digabung seperti diberi. Itu harus digabung. Maka ini sudah benar ya. Kemudian yang C, penulisan batubara seharusnya ditulis batubara, dipisah batubara. Nah, ini juga salah ya, memang harusnya benar ini batubara. Ini juga sudah sesuai. Penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Batubara itu ditulis secara terpisah, batu bara. Lalu yang D, penambahan tanda koma setelah kata laut. Tidak ada. Tidak perlu tambahan koma karena ini satu kalimat utuh dan bayang-bayang kehancuran pulau laut ini adalah subjek dari kalimat tersebut. Menggelayuti penduduk ini merupakan predikat, jadi tidak perlu ada tanda kata koma. Oke, maka jawaban yang benar adalah E, tidak ada yang salah.